Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membagi beberapa materi mengenai salah satunya tentang Al-Quran. Di sini akan dijelaskan mulai dari definisi Al-Quran, yaitu secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah yang berarti bacaan atau membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia serta sekaligus sebagai mukjizat baginda Nabi SAW, di mana Al-Quran terdiri dari 114 surah yang dimana menggunakan bahasa Arab serta dimulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai Quran surah An-Nas. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan tentang pengertian Al-Quran itu sendiri adalah kitab suci umat muslim yang berisi wahyu Allah, berfungsi sebagai pedoman hidup, hukum, dan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sendiri bersifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan surah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana Quran surah Al-Alaq ini diturunkan di Gua Hira, dan di situ malaikat Jibril membacakan Quran surah Al-A'la lalu diikuti oleh baginda Nabi SAW. Langsung saja, di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakanmu dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, surah terakhir yang diturunkan yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya kita akan membahas proses pembukuan Al-Quran. Al-Quran awalnya dihafalkan oleh para sahabat dan ditulis di berbagai media seperti kulit, tulang, dan pelepah kurma. Dan proses pembukuan Al-Quran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama dimulai dari proses
pada masa Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan yang terakhir pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa itu Al-Quran belum dimushafkan secara lengkap atau belum dibukukan, dan pada masa itu pula para sahabat masih menghafal Al-Quran dan menulis Al-Quran pada 3 tahap yang tadi itu, melalui kulit, tulang, dan kulit kurma gitu ya. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, di mana ada usulan dari Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran, karena pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia di medan perang, yaitu saat perang Yamamah. Saat perang Yamamah, di situ banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal, dan di situ juga salah satu perang itu terjadi karena banyak umat muslim yang mengingkari dan tidak mau mengikuti agama Islam lagi, dan juga ada yang tidak ingin membayar pajak. Dan yang paling mengejutkannya adalah adanya pengakuan dari salah satu seorang pada masa itu mengaku bahwa dirinya adalah nabi baru gitu. Jadi pada saat itulah perang Yamamah terjadi, dan banyak menghafal Al-Quran, para sahabat yang sudah menghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Lalu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Ash-Shiddiq memanggil Zaid bin Thabit untuk menjadi anggota yang mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan dimana saat itu akhirnya pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terjadilah pembukuan atau penyatuan Al-Quran yang dibukukan menjadi mushaf. Dan selanjutnya saat itu dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi ada perbedaannya, di mana pada saat Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan, pada saat Khalifah Utsman bin Affan ini, mushaf standar yang sudah dibukukan itu disusun kembali karena terjadinya perbedaan cara membaca Al-Quran dari beberapa wilayah. Dan selanjutnya dipanggillah Zaid bin Thabit untuk membuat salinan standar mushaf yang dinamakan mushaf Utsmani, yang dipakai oleh umat muslim sampai saat ini. Di mana saat itu mushaf Utsmani didistribusikan kepada seluruh umat Islam pada masa itu di seluruh wilayah. Selanjutnya, keutamaan dan fungsi Al-Quran, yang dimana yang pertama itu sebagai petunjuk. Fungsinya itu petunjuk bagi seluruh umat muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup
pada jalan yang benar yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya kita membahas yaitu manfaatnya itu sebagai salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu fungsinya adalah keindahan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh orang lain atau tidak bisa dibuat oleh orang lain untuk menyaingi Al-Quran. Intinya Al-Quran itu sulit untuk disaingi karena bahasanya yang indah dan sangat unik. Selanjutnya sebagai sumber hukum Islam, di mana di situ kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu sangat mementingkan hukum yang ada di dalam kehidupan ini. Salah satunya itu mengenai hukum keadilan. Dan di sini juga akan saya sampaikan bahwa hukum yang dibahas dalam Al-Quran itu bukan hanya hukum tentang keadilan, tetapi banyak juga mengenai hukum-hukum yang lainnya, yang salah satunya hukum dalam ekonomi maupun hukum dalam sosial. Dan selanjutnya yang tadi kita tahu adalah Al-Quran itu sebagai sumber hukum, di mana bersamaan dengan adanya hadis menjadi sumber hukum juga, dan juga Al-Quran itu sendiri. Hukum yang dimana saat ini dikenal dengan hukum dasar Islam, yang penguatnya adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya penyembuhan hati dan rahmat, di mana Al-Quran memberi ketenangan hati di dalam diri manusia, dan juga rahmat yang menyembuhkan bagi manusia, yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pengingat, di mana Al-Quran mengingatkan manusia akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita lakukan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, dan adil dalam segala aspek kehidupan, di mana kita tidak memandang rendah manusia yang lainnya, akan tetapi juga adil menghargai sesama, dan adil juga terhadap tumbuhan, itu juga termasuk adil juga terhadap hewan-hewan di sekitar kita, karena mereka juga adalah makhluk hidup yang telah Allah ciptakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian Al-Quran. Yang pertama di sini yaitu kita akan membahas yaitu juz Al-Quran, yang dimana Al-Quran memiliki 30 juz, dan surah, yang dimana Al-Quran memiliki 140 surah, yang dimana dibagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Dan selanjutnya itu surat, dimana Al-Quran memiliki 6.000 lebih surat yang ada di dalamnya. Afan sebelumnya bukan 6.000 surat, tapi ayat. Yang tadi Al-Quran memiliki 114 ayat, dimana di situ ada 114 surah, dimana di situ dibagi dua menjadi surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Dan selanjutnya baru ayat, dimana ayat
dalam Al-Quran memiliki 6.000 lebih ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah pembagian yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya memasuki adab membaca Al-Quran, dimana saat kita membaca Al-Quran, kita harus menjaga adab kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah saat kita membaca Al-Quran. Dan juga saat kita membaca Al-Quran menggunakan adab yang baik dan benar, malaikat akan menjaga dan melindungi kita, membersamai kita saat-saat kita bersama Al-Quran. Jadi sangat penting sekali bagi kita semua untuk menjaga adab saat membaca Al-Quran. Salah satunya yang pertama yaitu dengan keadaan yang suci atau sudah melaksanakan wudhu, ya. Jadi setelah melaksanakan wudhu, barulah kita diperbolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran. Selanjutnya itu membaca dengan tartil atau pelan, dimana saat kita membaca Al-Quran, diusahakan kita membaca Al-Quran itu dengan hati yang tulus dan tenang agar terasa ketenangan itu sendiri di dalam jiwa. Karena saat kita terburu-buru, maka di situ akan ada godaan di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan bahwa sesungguhnya syaitan sangat menyukai orang yang terburu-buru atau terwas-was, yaitu tadi terburu-buru, sehingga diusahakan saat kita membaca Al-Quran, bacalah dengan keadaan tartil atau pelan, tidak usah terburu-buru. Selanjutnya menghadap kiblat, yaitu dimana saat kita membaca Al-Quran, kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat, dan itu salah satu adabnya dalam membaca Al-Quran. Dan saat kita membaca Al-Quran, diusahakan kita juga mengerti makna ayat yang ada di dalam Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa menghayati juga dan memahami kandungan ayat Al-Quran yang telah kita baca. Itulah tadi beberapa adab saat membaca Al-Quran. Selanjutnya kita membahas mengenai kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu kandungan akidah, dimana akidah itu sendiri adalah ikatan. Secara bahasanya adalah ikatan dimana mengikat keimanan yang ada di dalam diri seorang muslim. Akidah ini sendiri yaitu berisi tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah, dan rukun iman itu sendiri. Dan dimana di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan tapi menyebutkan rukun iman di dalam Al-Quran, dan telah disampaikan di situ. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa rukun iman seorang muslim terdapat yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab-kitab Allah, dan rukun iman kepada qada dan qadar. Yang kedua tadi adalah ibadah, di mana di sini diaturkan tata cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat, zakat, puasa, tuh. Dan dimana di sini
salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah ibadah ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, jangan sampai lupa juga ya, termasuk haji, karena ada juga diperintahkan haji. Jadi haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya yaitu hukum syariah yang mengandung tentang hukum halal dan haram yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hukum itu sangat banyak ya. Salah satunya itu hukum tentang halal dan haram, entah itu dari makanan maupun yang lainnya. Ada juga hukum muamalah, yaitu jual beli. Ada juga hukum warisan, hukum pernikahan, hukum jinayah, dan hukum-hukum yang lainnya. Selanjutnya, hukum-hukum itu terdapat penjelasannya dan perintahnya juga terdapat di dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi silakan untuk teman-teman kalau ingin melihat kembali, itu terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Jangan salah ya teman-teman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dimana di situ menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.